Nah, waktu pekan lalu kita ada pemberitaan terkait Desa Cikarang, khususnya Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, yang mana pada hari ini tanggal 6 Juli 2024, yang mana saat ini saya dihadiri oleh Kepala Desanya langsung, Bapak Asep, selaku Kades dari Desa Cikarang, dan juga perwakilan dari Ketua Abdesi Kecamatan, khususnya Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, dan juga ada perwakilan dari pihak Kecamatan Jampang Kulon. Oke, terima kasih. Dan di mana klarifikasi ini kita sudah sepakati dan memang terjadi adanya miskomunikasi antara kami dari pihak LPKNRI Projamin, terutama saya sebagai kuasa hukum, terhadap Desa Cikarang, yang mana kemarin terjadi adanya intervensi yang dilakukan oknum-oknum yang memang mereka mungkin mereka melakukan pendampingan, tetapi dengan konsep dan prosedur yang mungkin kurang tepat. Nah, di situ kita sudah mengklarifikasi dan juga kita sudah melakukan pertemuan secara intens terhadap perangkat desa, terutama kepala desa dan didampingi dari pihak kecamatan, yang mana hasil konfirmasi kita terkait adanya dugaan-dugaan tersebut, mereka sudah memberikan data secara faktanya, kemudian juga mereka sudah memberikan klarifikasi yang di mana pertanyaan kita sudah dijawab satu persatu oleh kepala desa dan perangkat. Nah, itu klarifikasi kita. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin untuk Pak Kepala Desa, gimana penjelasan kemarin, klarifikasinya seperti apa dengan tim Ayo sendiri? Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan atau saudara-saudara rekan media. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Yang pertama, kami sampaikan setelah terjadinya miskomunikasi antara kami dan pihak Desa Cikarang dengan pihak LPKN Projamin saat berkunjung di Desa Cikarang, kami minta maaf atas perlakuan mungkin yang kurang begitu baik. Itu karena terjadi atas dasar salah paham. Nah, dan sehingga membuat kita jadi salah paham dan salah persepsi. Tetapi saya mengambil hikmah dari kejadian itu, dan kejadian ini agar saya pribadi sebagai kepala desa untuk mungkin lebih baik ke depannya. Gitu. Selanjutnya, kemudian setelah selesai dan dengan secara musyawarah, kami berharap kesalahpahaman ini bisa kita jadikan pembelajaran, menjalin silaturahmi yang baik untuk ke depannya. Selain itu juga kami sangat terbantu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim LPKN Projamin tentang peran aktif kami pejabat desa untuk dapat meningkatkan lagi soal transparansi dan keterbukaan ini sesuai amanah yang masyarakat percayakan terhadap saya sebagai Kepala Desa Cikarang, Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Bukan kami tidak paham tentang keterbukaan informasi publik, yang kami sangat trauma dengan hal yang dilakukan oleh oknum yang sifatnya memeras dan penuh dengan tekanan. Setelah adanya kunjungan tim LPKN Projamin, justru membantu kami memberikan sosialisasi bagaimana untuk penanggulangan hal tersebut. Kemudian poin terakhir, saya berharap dengan adanya klarifikasi ini agar masyarakat desa, khususnya Desa Cikarang, agar tidak ada persepsi yang negatif terhadap saya pribadi maupun perangkat desa. Karena saya sudah memberikan penjelasan terkait dugaan yang disampaikan tim LPKN Projamin secara mendalam, baik secara bukti, kegiatan, dan laporan secara menyeluruh. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang diambil setelah klarifikasi ini terkait intervensi setelah adanya kita penyelesaian miskomunikasi tersebut, program kita adalah kita menjalin bersinergi terhadap penjabat publik, di mana kita memberikan pemahaman hukum supaya tidak ada lagi penekanan ataupun yang dilakukan rekan-rekan kita yang di wilayah. Nah, jadi saya juga mengarahkan kepada perangkat desa, karena kita sebagai penjabat publik kita tidak boleh haus dalam kritikan, karena kita ini adalah suatu jabatan yang memang penilaiannya ada di masyarakat luas seperti itu. Jadi kami juga berharap ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi, dan saya berharap bukan hanya Desa Cikarang yang adanya seperti ini, tetapi saya berharap untuk seluruh Kabupaten Sukabumi mereka lebih paham dan lebih tahu dasarnya, karena penjabat publik itu tidak boleh, mohon maaf, anti ataupun
intens dengan sosial kontrol ya, karena memang peran mereka sebagai pengawas utama yang bisa mengawasi terkait adanya penyalahgunaan wewenang dan juga penyalahgunaan tindak pidana korupsi. Kalau mengenai anggaran dananya gimana? Yang dipermasalahkan sama yang dimasak? Oke, nah kemarin kita kan masih sifatnya dugaan. Nah setelah kita klarifikasi secara intens, kami kemarin hadirkan pihak kecamatan ya Pak, hasil cross-checkan dari pihak kecamatan, di mana 3 hari sebelum kunjungan kami mereka sudah melakukan pengawasan secara ketat tuh. Nah mereka dari pihak kecamatan Jampang Gulun juga sudah menunjukkan fakta buktinya. Nah fakta itu juga sudah kita klarifikasi dengan pihak Inspektorat Sukabumi, yang mana memang dugaan-dugaan tersebut ada dorongan yang mungkin tanda kutip mereka yang tidak suka dengan kinerja kepala desa, tetapi di saat itu mungkin kepala desa tidak memahami dengan kunjungan kita sehingga terjadilah miskomunikasi. Nah setelah kita melakukan penjelasan secara khusus, akhirnya titik permasalahan yang ditemukan tuh. Nah di mana dugaan-dugaan tersebut sudah mereka lakukan, hanya mereka yang masih kurang adalah terkait publikasinya, yang mana kegiatannya bagus, programnya bagus, tetapi kalau tidak dilakukan secara publik ataupun secara terbuka, maka ada kecurigaan yang mungkin sifatnya umum ya, tetapi itu semua sudah diberikan secara intens terhadap kepala desa kepada kami sebagai konfirmasi dari narasumber. Izin Bang, dugaan-dugaan itu apa ya Bang? Ya kemarin kita membahas terkait kepala desa tidak paham dengan aturan keterbukaan informasi publik ya, satu ya. Kemudian yang kedua adanya dugaan terkait bantuan BLT, kemudian juga terkait pembangunan fisik yang mana menurut pandangan kita adanya ketidaksesuaian. Nah kan kita kemarin sifatnya masih sifat dugaan. Nah setelah diklarifikasi dan sebagainya, nah dari pihak kecamatan juga